Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi di Podjak atau Podcast Jakarta. Asik. Ini gimana nih kabarnya nih kalian nih? Alhamdulillah baik. Tapi gua sendiri kan belum tahu nih ya nama-nama kalian ya. Kenalan dulu kalian. Ini dari yang baju biru siapa nih? Baju biru ya. Oke. Menangin nama Ane Muhammad Rafa Wijaya. Wijaya, gimana? Kenapa Wijaya? Sehat? Alhamdulillah sehat banget nih. Nih siapa nih? Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Samufli. Sehat lo? Apa kabar pagi? Jalan gimana? Perjalanan aman pagi. Aman. Yoi. Ini mana? Siapa namanya? Kenalkan, nama gua Muhammad Rajub Badawi. Ajub. Sehat. Gimana Ki? Sehat. Alhamdulillah sehat juga. Ini mana? Siapa nih? Kenalan, nama gue Dewi Sekarwangi, biasa Sekar. panggil Sekar. Oke, Sekar. Ya, selamat datang ya di Podjak atau Podcast Jakarta. Tapi sebelumnya perkenalkan bagi yang belum tahu, nama saya Fakih. Sini ya gue sebagai host kalian lah ya. Dan gue denger sih kalian tuh kemarin lagi observasi gitu ya ke SMP Kan bersama Jakarta Anda gitu juga ya. ya. Bersama Anda juga. Bersama saya juga tapi. Iya, betul. ke SMP Jakarta. Lab School. 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 Ya, Lab School. School. Kita Lab School. Oke. Oke. Itu saya ingin tahu nih bagaimana sih secara umum dulu ya itu SMP Lab School itu cara belajar dari guru, cara pengajar gimana, atau dari siswa itu antusiasnya terhadap guru itu gimana, bisa diceritain nggak? Silakan dari yang baju biru Mas, dulu. silakan. Dari saya ya. Ya boleh. Yang dari keluar baru keluar dari penjara nggak mau. Udah lanjut. Di Dubai. Oke. Jadi buat pengamatan sendiri di dalam kelas ya. Gimana cara belajar? Mungkin nggak begitu terlalu kelihatan karena pelajaran sendiri kan di lab school ini udah selesai karena tanggal 28 besok mereka itu sudah masuk UAS ulangan, jadi materinya sudah habis. Jadi buat pengamatan dalam kelas sendiri anak-anak lab school ini sedang istirahat lah dan sedang mengulang materi apa yang dia pelajari tuh sama semester kemarin. Misalkan mereka tuh sedang mengulas materi-materi tentang bahasa Indonesia nih tadi nih gitu kan. Sama yang paling dekat juga mereka tuh sedang menyiapkan tentang kartul. Terus udah kartu juga. Kartul di lab school itu dia ada karya tulis. Karya tulis. Jadi mereka tuh sedang menyiapkan untuk SMP kelas 8 ya. Mereka tuh sedang menyiapkan karya tulis untuk sidang mereka. Oh jadi sidang juga? Jadi mereka ada sidang juga. Sidang apa nih? Kenaikan kelas kah? Nah sidangnya itu tuh mereka buat sidang kelulusan. Jadi tuh mereka sidang kelulusan itu di kelas 8 dengan karya tulisnya. Jadi tidak sidangnya tuh tidak di kelas 9. Jadi kelas 9 itu fokus untuk ujian masuk kuliah, masuk SMA. Iya. Jadi kartunya untuk lulus lah di SMP seperti itu. Itu salah satu proyek akhir semester juga nggak? Salah satu proyek akhir semester mereka Jadi di SMP. menarik juga ya SMP gini udah ada kartu gitu ya? Iya menarik banget. Ya kemarin sih saya juga nanya ya, sempat nanya ke guru itu Bu Aura namanya, itu guru bahasa Indonesia. Dan saya nanya sih bagaimana sih cara ibu sendiri nih kalau misalnya terdapat nih kendala dari siswanya, kayak misalnya dia kayak malas baca atau bagaimana gitu kan. Nah kartu itu sebagai pembelajaran bagi mereka yang misalnya malas baca, kan mereka kalau ada kartu kan diwajibkan ya berarti ya membaca secara ilmiah gitu. Nah jadi kartu ini juga tuh ternyata menjadi salah satu solusi dari guru tersebut dapat mengatasi masalah-masalah yang ada kayak siswa itu malas baca dan lain-lain gitu. Jadi memang mungkin ya dari sekolah yang ada nih, sekolah lab school orang nih mungkin yang ada kartu nih ya. Kartu ya. Kartu dan itu merupakan Memfasilitasi lah ya. Jadi solusi juga berarti Solusi. ya buat mahasiswa lagi. Siswa-siswa yang kayak tadi dibilang malas baca. Jadi dengan adanya kartu ya membuat dia mau nggak mau karena wajib kan, jadinya ya harus Membaca Iya. dan memahami. Dan juga kan karena emang sekarang ranahnya AI gitu ya. Nah di situ kan tadi juga dengar dari guru mereka kalau memang ada apa namanya
berapa persen gitu? Berapa Oh, ada 20%. 20%. Turnitinnya. Turnitin ya? Itu membuat maksimal turnitin ya Maksimal di turnitin. karya tulis itu. Jadi udah belajar itu juga ya dari SMP juga ya. Jadi ada mereka juga boleh pakai AI. Dia boleh pakai AI. Boleh pakai AI. Jadi 20% juga ya, dia nggak boleh lebih. Ini jatuhnya secara keseluruhan ya mengikuti zaman juga ya. Untuk zaman. SMP Lab School gitu. Jadi mengikuti zaman, dan saya juga tanya juga, ternyata AI juga memang di situ nggak boleh. Cuma kalau misal untuk bantuan mereka aja itu diperbolehkan gitu. Contohnya kayak misalnya buat referensi atau kayak Referensi, cuma nyari betul. kerangka doang boleh nggak? Kan mau nggak mau mereka juga harus memparafrase kan dari AI. Benar. Betul. Tapi dari para siswa itu antusias nggak terhadap kartul ini, atau ada hal-hal yang lebih menarik lagi nih selain kartul? Mungkin dari Rajub. Kalau tadi sih kan kita sempat wawancara juga ya, cuman wawancaranya di SMP tapi yang masih kelas 7. Dia belum ada yang udah kepikiran buat bikin kartul apa, ada yang belum juga buat kepikiran. Cuman kalau ditanya antusias dari belajarnya dia lebih suka belajar tuh kerja kelompok. Kerja kelompok. Jadi menurut mereka tuh kerja kelompok kerja yang menyelesaikan tugas tuh lebih cepat, terus bisa saling tanya juga sama teman kelompoknya, terus pokoknya bisa nyelesain masalah yang dikasih deh. Oke. Berarti Bisa lebih membantu gitu sih, karena menurut mereka justru kerja kelompok lebih efektif ya, karena jadi nggak ngerjain sendiri, nggak capek sendiri gitu, jadi kayak dirasa bisa saling membantu aja sih. Kalau misalnya bagi mereka yang masih kelas 7 nih, kan beda ya kalau ya kita. benar beda-beda. Nah, Oke. Tapi ini tugas kelompoknya itu rata-rata apa nih? Kayak diskusi kah, atau buat PPT doang, atau ada lagi gitu? tadi sih kalau misalnya pas di wawancara ya, mereka ya ada tugas yang kayak apa sih, quizzes ya? Bikin quizzes gitu. Jadi setiap mereka pengen ulangan nih, mereka tuh suka bikin quiz sendiri gitu, terus dibagi-bagi sama temen-temennya. Jadi itu juga bisa jadi solusi buat mereka belajar sih pas UASnya. Jadi udah terlatih untuk ngerjain soal-soal yang dimana mungkin nanti bisa ajak keluar pas mereka UAS sih, kayak gitu. Jadi itu bikin soalnya juga. Iya, jadi mereka yang bikin sendiri, mereka yang ngerjain sendiri juga kayak Oke. gitu. Jadi menarik, ya biasanya tuh siswa cuma mengerjakan soal doang ya. Tapi di sini juga membuat soal dan mengerjakannya, dan juga yang lebih enak lagi itu sistemnya itu quizzes. Iya, sistem quiz. Jadi Memang sesuai dengan kata Mas Iqbal ya, tapi mengikuti perkembangan zaman. kalau di iya, lab lebih school. fun aja sih jadinya juga. Tapi biasanya kendala di siswa tuh apa ya kalau di sini ya, di SMP kan ya? Iya. Kendalanya itu apa ya biasanya tuh di sini? Kalau kendalanya, apa kendalanya? Oh, buat kendalanya sendiri sih paling mereka ingin ya. Buat kendalanya sendiri biasanya tuh mereka tuh kadang namanya masih anak ya, SMP. Mereka masih terikat dengan game, masih sering bermain-main, menyanyiakan waktu lah, bahkan bahasanya itu begitu deh ya. Mereka kurang memperhatikan jadwal mereka nih, di mana harus mereka belajar, di mana harus mereka mulai bermain, refreshing segala macam. Iya, itu sih salah satu terkait kendalanya ya. Terus juga ada mereka tuh mungkin kurang, katanya tuh ada satu, mereka tuh dia kurang belajar juga. Mereka tuh, katanya tuh sama kurang bisa ngatur jadwal belajar dia. Dia tuh masih bingung nih gimana cara memahami dan mengatur jadwalnya dia, seperti itu. Oke, terkait dengan hal itu berarti guru lebih proper ke behavioristik atau kognitif, atau ada lagi nih pendekatan dari guru terhadap para siswanya? Mungkin Kalau tadi sih kan ya udah yang tadi Pamada. ya tadi kan juga kita sempet nih kan Iya. wawancara yang namanya Pamada. Beliau tuh guru informatika dan kebetulan baru ngajar tuh di tahun ini. Baru masuk tahun ini, dan dan beliau tuh ngajarnya di kelas 7. Nah, tadi sih sempet nanya sih kayak gimana sih Pak, di dalam pengajaran tuh Bapak menerapkan teori belajar yang mana? Behavioristik kah, atau kognitif kah, atau humanis? Teman beliau menjawab dia lebih ke kognitif. Jadi bukannya ketika para siswanya ini misalnya berhasil nih, misalnya kayak misalnya jawab soal gitu terus dikasih hadiah, itu nggak gitu, tapi lebih ke rewardnya itu nggak semuanya harus barang. Oke. Reward itu lebih ke misalnya
dikasih waktu spare waktu 30 menit buat mereka nggak ngapa-ngapain nih. Jadi time gitu ya free ya. time. Jadi Pak Mada tuh cuma kayak ngambil 30 menit dari setiap pembelajaran. Nah, sisanya itu udah mereka terserah bebas mau ngapain asal mereka tuh pas 30 menit itu fokus kayak gitu. Dan biasanya tuh Pak Mada juga kalau misalnya di dalam kelas tuh bukan yang kayak strict banget sih. Gak ngebiarin misalnya siswanya pengen makan atau gimana, tapi mereka tuh tidak mengganggu siswanya yang lain kayak gitu sih. Benar, setuju banget nih yang dibilang Sekar tadi. Narik. Tadi kita juga ada wawancara ya beberapa siswa lainnya, dia juga bilang kayak gitu nih. Mungkin emang di lab school ini lebih menerapkan teori kognitif mungkin ya. Soalnya beberapa siswa yang kami wawancara pada bilang seperti Sekar yang tadi bilang, gurunya tuh lebih ngasih rewardnya berupa waktu, spare waktu kayak gitu. Bukan yang reward kita dikasih hadiah atau gimana gitu ya. Oke. Kalau dari Fakih sendiri gimana nih? Tadi Kalau saya sendiri sih menurutnya apa ya, dari Bu Aura terus misalnya pendekatannya itu lebih ke arah semisal memang siswa itu nggak ngerti, jadi Bu Aura itu lebih mendekati siswa yang nggak bisa itu. Jadi Bu Aura punya cara tersendiri bagi siswa yang emang tertinggal materinya. Bu Aura itu bakal nyamperinnya lewat langsung aja gitu di kelas gitu, nanya gimana kenapa nggak bisanya gitu. Terus kalau misal emang udah bisa, jadi ya udah, kalau yang udah bisa ya udah jalanin aja terus sesuai dengan apa yang ada di pembelajaran tersebut gitu. Jadi menurut saya juga pendekatan seperti itu juga nggak memalukan siswa yang nggak bisa tersebut gitu. Jadi disamperin sendiri, Bu Aura nyamperin, jadi bukan mempermalukan siswa yang nyamperin ke depan. Tambahan? Mungkin itu aja ya podcast kali ini. Udah lama juga nih sepertinya nih. Aduh. Gimana? Ada ingin disampaikan lagi nggak nih untuk para pemirsa-pemirsa di rumah sana nih? Apa ya? Dari Rujut. nggak ada sih gua. Oke, saya mau minta satu orang yang buat closing statement deh di antara kalian. Siapa yang mau? Silakan, Koko. Oke. Ya, jadi mungkin kita telah observasi ya pada hari ini 27 November 2025 ini di lab school SMP-nya ya, dengan berbagai macam murid dan berbagai macam guru yang telah kita observasi. Ternyata masih banyak juga lah pengetahuan yang kita nggak tahu nih di luar-luar atau di sekolah-sekolah sana. Contohnya kartul di lab school dan cara-cara belajar murid-murid yang banyak banget nih variasinya. Kita juga sebagai di UNJ mungkin juga kita harus belajar nih ya, gimana caranya tuh biar kita tuh murid-murid tuh bisa nyaman lah bersama kita, dan apa yang kita ajarin tuh bisa masuk sama sama mereka, seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Oke, terima kasih buat pendengaran ya. Baik, tepuk tangan lu dong. Baik. Oke, mungkin segitu aja pemirsa-pemirsa di rumah ya. Mungkin jangan lupa untuk like, share, dan juga komen video saat ini. Oke, mungkin gua akan cukupkan ya. Terima kasih ya buat Koko, terima kasih buat Mas Iqbal, terima kasih ya Bang Ayub, ya Sekar. Oke, mungkin gua tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.